Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Arkan di Arkan Channel. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah kita buat kemarin. Kemarin kita sudah membuat sampai ke denah versi lengkap mungkin ya. Jadi dalam video ini saya akan melanjutkan. Yang kurang dari denah ini adalah keterangan-keterangan ruangnya. Jadi kita belum mengetahui apakah walaupun di sini bisa terbaca sebetulnya ini adalah kamar, kemudian ini ruang tamu atau ruang keluarga. Cuman alangkah lebih baiknya kalau kita di gambar kita pun, dan itu sebagai syarat sebetulnya bahwa gambar-gambar kita itu harus punya keterangan-keterangan. Misal di sini ruang tamu kita kasih keterangan ruang tamu, di sini kamar mandi kita kasih, kemudian taman pun kita kasih ya. Biar tidak terjadi misinformasi ya, biar satu kata gitu ya. Oke, langsung aja ya. Pertama yang harus kita buat adalah layernya dulu ya. Kita buat layer dulu biasa, yaitu ke toolbar layernya sini. Nah, keluar form layer propertiesnya. Di sini kita buat layer baru. Nah, di sini kita kasih keterangan apa, teks misalnya, teks atau keterangan atau apapun lah ya teman-teman. Saya di sini teks aja lah, teks. Udah ya. Warnanya mau apa? Warnanya seperti warnanya boleh di sini misalkan agak terang sedikit seperti itu, atau di sini ya warnanya. Oke. Setelah itu close. Kemudian kita aktifkan layer teks tadi. Ya sudah. Selanjutnya kita akan membuat teks. Layer teksnya udah aktif. Perintahnya adalah T ya teman-teman, spasi. Kemudian kita kasih kotak di sini, klik, kemudian tarik segini misalnya, klik lagi seperti itu. Tunggu nanti keluar. Setelah itu kita kasih misal apa di sini, ruang keluarga gitu, atau ruang keluarga aja. Keluarga atau garis miring tamu gitu boleh ya, disatukan ruang keluarga sama ruang tamu. Nah di sini kalau teman-teman kalau mau sejajar atau misal mau sejajar seperti ini tinggal tarik ya, tapi kalau misalkan nggak mau kepanjangan, mau dibagi seperti ini boleh ya. Jadi ini tinggal tarik aja di sini, mau panjang seperti apa gitu. Kemudian untuk format teksnya, begitu teman-teman klik 2 kali di teksnya, jadi tinggal klik 2 kali di teks. Nah ini ada format untuk merubah teksnya ya. Jadi kalau misalkan saya mau rata tengah, sini diblok aja semuanya, diblok. Kemudian diklik ini yang center, klik. Oke, udah seperti ini. Jadi dibuat rata tengah. Oke, sudah ruang tamu. Kemudian teman-teman pastikan lagi apakah ini ukuran fontnya udah cukup belum. Kalau dirasa udah cukup seperti ini ya udah misalkan. Tapi kalau misalkan kurang besar atau kurang kecil, bisa diklik 2 kali di sini teman-teman, diblok lagi biasa. Ini teksnya, nah ini keluar teksnya berapa? Misal mau 0, berapa? 15 gitu. 0.15. Nah, kayaknya seperti ini udah cukup lah ya. Kita di 0,15. Kemudian yang kedua yang perlu teman-teman kasih keterangan di sini adalah elevasi daripada lantai. Elevasi lantainya berapa misalkan. Ini ruang tamu elevasi berapa gitu ya. Kemudian nanti ruang-ruang lain pun harus dikasih elevasi. Fungsinya untuk apa? Nanti untuk tukang dalam membaca gambar. Apakah misalkan di lantai ruang tamu ini sejajar enggak dengan ruang dengan kamar misalkan ya. Atau justru dari ruang keluarga ke kamar itu naik misalkan seperti itu ya. Caranya seperti apa? Jadi teman-teman di sini boleh teks lagi, tag lagi gitu ya. Boleh tag lagi gitu. Nah, tag lagi aja. Teman-teman dikasih di sini. Kalau misalkan 0 berarti simbolnya plus minus 0.00. Kalau saya di sini biasanya pakai ini ya, underline yang Ctrl U ya. Jadi ini ya diaktifkan. Kemudian dikasih keterangan plus gitu. Plus. Gitu. Jadi ada plusnya di atas, kemudian minusnya di bawah ya, plus minus seperti itu. Kemudian underline-nya kita matikan lagi, klik gitu ya, spasi 0.00 gitu ya misalnya. Kemudian
dimensi teksnya mau berapa. Kalau tadi 0,15. Nah teman-teman, kalau yang elevasi ini diusahakan ukuran teksnya tidak sama dengan ukuran teks yang keterangan ruang. Usahakan di bawahnya biar agak proporsi. Misalkan di 0,12 jadi seperti apa? Seperti itu. Nah sepertinya ini cukup lah teman-teman ya. Kemudian posisinya pun ini sama ya. Posisinya kita simpan di tengah. Oke, situ. Nah udah di tengah. Ini si jar nggak di tengah. Kalau kurang di tengah ya udah pindah aja di sini. Nah, gitu ya. Boleh cara seperti itu. Dipisah ya antara ruang teks atas dengan teks bawah. Atau cara kedua boleh sih teman-teman. Misalkan di sini saya mau satu aja di sini. Misalkan jadi underline-nya kita aktifkan. Cancel ya. Yes dulu. Misal ya, klik 2 kali di situ ya udah di sini enter lagi, underline-nya kita aktifkan, kemudian plus, ya underline kita matikan lagi, ini underline ini matikan lagi, spasi 0.00. Tapi kan ukurannya sama, ya udah tinggal blok aja yang ini, di blok. Ini ukurannya berapa? Misalnya tadi 0, berapa ya? 0,12 gitu. Nah, jadi agak kecil ini. Nah, saya rasa udah cukup ya seperti itu. Kemudian area teks seharusnya dia tidak terganggu atau tidak konflik dengan heads ini ya, dengan garis-garis ini. Caranya seperti apa biar area teks ini, garis-garis pola lantai dia hilang? Seperti apa? Teman-teman tinggal ini kita geser ke bawah dikit ya. Teman-teman tinggal ini aja, tinggal klik 2 kali di heads. Klik 2 kali. Kemudian add select object. Nah, klik add select object. Klik di teksnya ya teman-teman, klik di teks, kemudian spasi. Nah keluar ini lagi kan, review udah betul belum? Nah lihat ya, jadi garis-garis heads pas teks dia terputus ya, seperti ini. Kalau udah di review udah, oh kira-kira cocok nih, spasi lagi, oke gitu ya. Nah jadi seperti itu hasilnya. Kemudian selanjutnya yang kamar, kita kasih dimensi juga. Oke, kita kasih dimensi. Kalau sekarang kan udah punya nih teman-teman, tinggal copy aja, CO spasi, klik di teksnya, kemudian spasi lagi, klik di tengah, boleh dimanapun boleh ya. Kalau saya di tengah biar agak mudah aja nih. Kita kasih pindah ke sini, klik di situ. Kemudian yang mana lagi yang butuh keterangan, sekalian aja teman-teman ya. Ini di taman ini kita butuh juga, di carport kita butuh juga. Selanjutnya di sini kita kasih nih, nah ini yang kamar kan, ini kamar, kita keterangannya ganti ya, tidak lagi ruang keluarga, ruang tamu, di blok ini ya teman-teman, di blok. Jadi diklik 2 kali, kemudian di blok. Nah, segitu aja cukup. Kita kasih keterangan apa, misalkan ruang tidur gitu ya, atau ruang tidur, tidur aja, tidur gitu ya. Bentar ini. Nah kalau yang ini misal teman-teman ya, kalau elevasinya antara kamar dengan ruang keluarga ini sejajar ya, lantainya sejajar, elevasi biarkan aja berarti sama. Tapi seandainya dari ruang keluarga ini ke kamar agak naik sedikit, misalnya di 3 cm atau 2 cm gitu ya, kan suka ada gitu ya, antara kamar dengan ruang keluarga agak naik misalkan. Taruhlah misalkan ini naik ya, naik ini 0, kita tentukan ya, ruang keluarga ini 0, ke sini naik 2 cm misalkan, atau 3 lah ya, naik 3 cm. Jadi di elevasi di sini, di keterangan elevasinya kita rubah. Nah ini jangan di underline lagi, underline-nya kita matikan. Nah lihat ya, garis bawahnya hilang. Jadi dibiarkan ini jadi plus aja, plus 0,03. Nah kasih perubahan gitu. Jadi agak ada beda ketinggian. Ini di elevasi 0, ini agak naik 3 cm ke kamar gitu. Jadi nanti tukang pun bisa baca seperti itu. Selanjutnya, yang ruang kamar satu lagi ya. Oh ini belum hilang misalkan. Ya udah kalau misalkan ini belum hilang, klik 2 kali di biasa ya. Klik 2 kali di sini. Kemudian add pick point, add select object. Klik di situ, spasi lagi. Oke, nah dia udah hilang ya. Kemudian yang kamar satu lagi ya udah tinggal kita copy aja nih di F8 jadi lurus. Klik di situ misalnya. Sekarang kita mau dihilangkan juga.
klik 2 kali heads-nya, kemudian select object, klik, salah, klik 2 kali di heads, add select object, klik text-nya, kemudian spasi, oke. Nah gitu, kamar tidur, ini tidur salah ya, tidur, oke. Ini juga ruang tidur, atau teman-teman nggak mau ruang kamar tidur, air tidur, KM tidur boleh lah, kamar tidur boleh gitu. Ini juga kita rubah jadi kamar tidur, ya boleh lah gitu ya. Kemudian selanjutnya yang belum apa ini, ini kita kasih keterangan juga di sini, misal taman depan gitu ya, taman depan. Satu elevasi ya dengan dengan ruang keluarga ini, dengan lantai ini. Enggak, ini misalkan saya mau agak di bawahnya, misalkan di bawahnya dikit, berapa, misalkan di 10 cm atau 20 cm, berarti di sini tidak lagi plus, underline-nya kita matikan, ini simbol ini matikan. Kemudian di sini kalau di bawah 0 berarti dia min ya, 0, misal 20 cm turunnya atau 10 cm, 20 ya, jadi 0,2 gitu turun ya, turun. Kemudian dari teras ini dari ruang keluarga ke carport kan nggak mungkin lurus ya, pasti turun. Misal turunnya sama nih dengan taman sejajar di 0,2, berarti ini kita kasih keterangan keterangannya carport, misalnya ini carport, underline-nya kita matikan di sini, underline-nya kita matikan udah. Kemudian plusnya kita ganti dengan min 0,2. Nah, berarti artinya dari ruang keluarga ini ke carport turun 20 cm, turun 20 cm. Begitu. Seperti biasa ini kalau mau hilang di area sininya biar nggak ada konflik objek, klik 2 kali di yang heads, kemudian add select object, pilih teksnya, spasi, oke, gitu ya. Sama ini juga yang headsnya diklik 2 kali, add select object, klik teksnya, spasi, oke. Sudah, ini sudah. Yang belum ini 2 taman ini ya. Ini yang taman ini udah, tinggal copy aja nih ke belakang, CO, klik di situ, kemudian ini kalau kaku garisnya tegak lurus ini di F8 biar bebas. Nah, seperti ini. Klik di situ misal. Cuman keterangannya di sini jadi taman belakang gitu ya. Belakang itu elevasinya sama ya, dari lantai misalkan turun 20 cm. Udah gitu. Sekarang tinggal rumputnya yang kita kosongkan di area teks, select object, klik spasi, oke. Selanjutnya adalah ini kamar mandi yang belum ya. Ini sama CO, ambil aja salah satu CO sih. Kemudian tarik di sini di kamar mandi. Ya, di sini aja kalian. Keterangannya kita ganti, jangan kamar tidur atau jadi diganti KM garis miring WC gitu ya. Biasanya seperti itu. Atau toilet. Saya biasanya itu aja lah. Kemudian kita lubangin lagi, biasa teksnya kita hapus pas area teks, add select object, klik teksnya, spasi, oke. Udah ya. Jadi keterangan sudah, kemudian ya semua keterangan sudah termasuk elevasinya. Cuman ini ya, elevasi ke kamar mandi dari ruang keluarga atau dari lantai luarnya itu pasti turun kan, nggak mungkin naik. Soalnya kalau ke kamar mandi naik, kebayang nanti kalau di sini basah pasti masuk ke rumah ya. Jadi di sini tidak plus tapi min. Jangan 3, misalnya min 0,5. Jadi dia ada turun dari lantai ini misalkan 5 cm. Atau teman-teman saya ketinggian 5 cm mau 3 ya boleh, sini 3 seperti itu ya. Sudah ya. Jadi keterangan sini sudah, itu sudah. Kemudian selanjutnya kita kasih judul gambarnya. Judul gambar seperti apa? Boleh teman-teman buat teks baru lagi atau copy aja dari sini boleh. Ya, kalau saya copy aja lah ya. Kita copy CO F8 biar ini bebas. Sini ya. Nah, kalau di sini kita buat tidak center tapi left nih. Di pinggir atau kiri. Kemudian selanjutnya kita kasih
garis di sini F8 ya biar lurus. Kita kasih double CO spasi, nah double gitu. Kemudian di ujungnya kita kasih akhiran buat nanti keterangan-keterangan. Ah, ini PL spasi. Ini yang garisnya paham belum ya? PL spasi, saya ulangi, klik di sini, tarik. Kalau dari teman-teman garisnya nggak kaku, nah gini di F8 ya, F8 menjadi lurus seperti itu. Kemudian di copy nih garis ini, CO spasi, klik, spasi lagi, tarik bawah. Nah segitu aja kira-kira kalau itu. Kemudian kita kasih lingkaran di sini, C spasi, klik, tarik. Nah, kira-kira segitulah ya. Kalau mau kasih variasi lagi boleh sini teman-teman. Ini banyak sebetulnya. Kalau yang variasi garis ini banyak, teman-teman boleh explore lah ya. Lihat contoh-contoh. Nah, kemudian di sini kasih judul apa di sini, keterangan gambarnya. Oh, ini teksnya udah cukup belum segini? Kalau misalkan ini agak kekecilan, boleh teman-teman di copy di skala aja, SC spasi, blok aja semua. Klik spasi lagi. Klik di sini, misal mau dinaikkan jadi 25%, jadi ini 1.25. Kalau mau diskalakan 25% agak gede gitu. Nah yang mau besar ya, di enter tadi, enter jadi mau besar sendiri. Kemudian selanjutnya kita rubah keterangan gambarnya. Di sini kan keterangan gambarnya ini denah ya, berarti di sini dirubah jadi denah gitu ya. Kalau bangunannya 2 lantai berarti dikasih keterangan denah lantai 1. Karena ini 1 lantai ya udah denah aja. Kemudian skalanya, nah kalau di bawah nih kasih skala berapa nih? Skala misal 1 berbanding, karena ini gambar 1:100 ya, 100 misalnya. Nanti saya ada pembahasan khusus terkait skala ini ya. Sekarang diisi aja 1:100. Kemudian ukuran teksnya jangan disamakan yang atas, kita lebih kecilkan yang bawah ini, atau bahkan lebih kecil lagi, misalnya 0,1 gitu ya. Enter. Nah, gitu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita keterangan ini dimensi sudah, kemudian keterangan gambar pun sudah. Oke. Di video berikutnya saya akan melanjutkan kerjaan ini, cuman tidak ke tampak. Tapi dari denah ini kita akan buat 3D dulu. Seperti janji saya akan menggunakan aplikasi SketchUp ya. Jadi antara gambar 2 dimensi dengan 3 dimensi ini tidak harus selalu linear, 2 dimensi dulu sampai selesai, tidak. Tapi boleh bolak-balik, misalkan dari 2 dimensi ke 3 dimensi, nanti balik lagi ke 2 dimensi. Ada yang kekurangan, misalkan balik lagi ke 3 dimensi. Jadi fleksibel lah ya, tidak kaku harus 2 dimensi dulu finish, kemudian 3D, tidak ya. Itu yang biasa saya laksanakan. Jadi biasanya saya runutannya, saya buat dulu denah. Kalau ada proyek ya, saya buat dulu denah sampai denah itu benar-benar fix dan diterima oleh owner. Setelah denah diterima oleh owner, kemudian lanjut ke 3D, langsung ke 3D. Jadi tampak itu tidak ditampilkan gambar 2 dimensi, tapi ditampilkan dalam bentuk gambar 3 dimensi. Next kita buat 3D dari denah ini menggunakan aplikasi SketchUp. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.